Yuli hari ini? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Ya. Masih puasa Bu ya? Ya, masih puasa. Ya, walaupun masih dalam puasa, tapi masih semangat untuk mengajar Bu ya? Luar biasa. Bu Yuli, sebelum saya melakukan observasi terhadap pembelajaran Bu Yuli, boleh kita ngobrol sebentar Bu? Ya. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk melakukan supervisi akademik dulu. Di mana tujuan supervisi akademik ini yang pertama adalah untuk mengembangkan kompetensi bagi guru termasuk Bu Yuli. Kemudian yang kedua, mendorong Bu Yuli agar bisa mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan pada pembelajaran. Jadi nanti di sini Bu Yuli ingin memfokuskan apa nih nanti pada pembelajaran, ingin mengembangkan apa dari siswa seperti itu. Terus yang ketiga, nanti salah satu tujuan supervisi akademik ini adalah untuk pengawasan dalam rangka memastikan dalam pembelajaran tercapaikah tujuan pembelajarannya tersebut. Jadi manakala guru ketika mengajar sebelumnya kan sudah membuat RPP Bu ya. Nah kira-kira dari pembelajaran tersebut tujuannya tercapai atau belum? Ini salah satu tujuan supervisi akademik. Gitu Bu ya. Ya. Hari ini Ibu nanti akan mengajarkan pelajaran apa Bu ya? Matematika. Kurikulumnya kurikulum 2013 atau kurikulum mereka Bu? Masih kurikulum 2013. Oh iya. Jadi nanti untuk persiapan pembelajarannya yang Bu Yuli lakukan gimana ini? Sudah membuat apa saja itu? Sudah menyiapkan alat peraga, RPP, dan permainan untuk anak. permainan. Mungkin media pembelajarannya itu apa? LCD-nya mungkin sudah bisa. Oh iya, sudah. Audio visualnya gitu Bu ya. Ya. Iya. Berarti nanti RPT-nya masih menggunakan kurikulum 2014 Ya. dan Bu Yuli sudah mengerjakan segala sesuatunya untuk pembelajaran hari ini Bu ya. Jadi mulai dari tadi membuat RPT, menyiapkan sarana pembelajaran, alat peraga gitu Bu ya. Dan tujuannya apa Bu untuk pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah siswa mampu memahami cara mengumpulkan data. Oh, belajar tentang data. Ya. Iya. Dan yang kedua adalah siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengumpulan data. Oh, iya. Jadi hari ini akan belajar tentang data. Dan ini materi matematika di semester 2 Bu ya. Ya, semester 2. Dan sebelumnya belajar apa Bu kemarin untuk matematika? Kemarin berarti materinya adalah tentang apa ya? Operasi tunggangan bulan. Ya. Iya. Dan ini materi baru Bu ya. Iya, ini materi baru. Materi baru. Kemudian kira-kira apa ini Bu dari tujuan pembelajaran hari ini yang ingin Bu Yuli gali, yang ingin Ibu kembangkan terhadap anak-anak ini Bu untuk materi ini? Pada materi ini saya ingin siswa bisa mengumpulkan data, di mana pada pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui pengamatan langsung, wawancara, atau angket. Nah, pada hari ini siswa praktek mengumpulkan data melalui permainan dadu yang digambar dengan bentuk-bentuk rambut ya. Bu ya. Ya. Kayaknya menarik ini Bu. Nah, terus nanti hasilnya dari mereka sudah menemukan, nanti mereka olah menjadi sebuah data. Datanya dalam bentuk tabel agar siswa lebih mudah memahami jumlahnya, membaca jumlah data yang dihasilkan setelah bermain dadu itu. Berarti materinya adalah tentang data, nanti di situ kayaknya ada permainan Bu ya. Ya. Kayaknya asik itu Bu. Dan nanti anak sudah disuruh membawa dadu Bu ya. Ya sudah. Dadu nanti ada permainan menggambar juga Bu ya. Iya. Iya. Kayaknya menarik dan mudah-mudahan nanti saat pembelajaran anak juga antusias untuk mengikutinya. Ya. Nah untuk tadi Bu,
mencapai tujuan pengembangan area yang Ibu harapkan, nanti kira-kira strateginya pakai apa ini Bu? Untuk strategi yang saya gunakan adalah demonstrasi. Demonstrasi. Di mana siswa nanti akan mendemonstrasikan permainan melalui debu. Nanti anak-anak mengumpulkan sebuah datanya. Jadi nanti setelah anak berdebu, kemudian anak akan mempresentasikan mungkin ditulis di depan kelas hasil dari pengamatan, ya dari pengamatan. Luar biasa, Bu Yuli. Nanti silakan nanti Bu Yuli ke kelas Bu ya. Dan nanti saya mohon maaf ini Bu, saya nanti akan masuk ke kelas juga Bu ya. Nanti akan mengamati proses pembelajaran seperti apa. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai dan memperoleh hasil yang maksimal gitu Bu ya. Oke, boleh kita langsung ke kelas Bu? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Apa begini Pak? Duduk yang rapi, sehat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita berjumpa kembali ya. Nah, anak-anak, hari ini yang nggak berangkat siapa? Jalan. Terus Adiansa, Lili, Iqbal. Semuanya? Enggak. Oh iya. Nah, semoga yang nggak berangkat apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, ya. Semoga nanti yang hari ini berangkat, besok berangkat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya bersama-sama mengumpulkan data ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini ya itu adalah pertama, siswa bisa memahami cara mengumpulkan data, dan yang kedua, siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang ada saat mengumpulkan data ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran ya, sekarang kalian ungkapkan perasaan kalian itu hari ini. Nah, kamu tuh lagi rasanya tuh keadaan hari itu bagaimana? Apa bahagia, semangat, sedih ya? Nanti kamu tempel kertasnya ya, namanya kalian ya. Oke, kita mulai dari yang sebelah sini dulu. Ini Mbak, tempel.
Oke, sudah semua? Sudah, alhamdulillah ya. Nah, ini kita lihat ungkapan perasaan. Nah, ungkapan perasaan ini untuk yang yang semangat dulu nih. Semangat ini ada berapa? 1, 2. Jumlahnya ada berapa? 2. Nah, jumlahnya 2. Nah, terus yang bahagia jumlahnya ada berapa ya? Banyak. Nah, kalau kita belum tahu jumlahnya, ini adalah namanya sebuah data. Nah, ini tuh sebuah data. Ya, data itu adalah suatu kumpulan ya nilai ya yang belum ada artinya, berarti belum jelas jumlahnya. Nah, sekarang kita akan menghitung yang bahagia saat ini ada berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jumlahnya ada berapa yang bahagia? 33. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sudah bahagia semua. Jadi nanti insya Allah dengan mudah kita akan belajar. Ya, anak-anak. Ini kita akan belajar yang namanya sebuah apa? Data. Nah, data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan gambaran pada suatu keadaan. Ya, kayak seperti tadi kita sudah mengungkapkan perasaan hari ini, ya. Nah, yang diperoleh ternyata di kelas 5 banyaknya apa? Ungkapan perasaan hari ini? Bahagia dengan jumlah berapa? Dengan jumlah 33. Kalau yang bersemangat ada berapa orang? 2. Iya, itu namanya data. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengumpulkan data. Nah, cara mengumpulkan data yang pertama itu adalah pengamatan langsung. Nah, pengamatan langsung itu seperti apa? Jadi kita ya yang mau mengumpulkan data, kita langsung praktek, langsung mengamati langsung datanya. Itu namanya pengamatan langsung. Ya, contoh di sini, ini ada seorang siswa yang mau apa ini? Lagi apa ini? Lagi apa itu? Gambarnya lagi apa ini? Lihat apa? Pohon. Lihat tumbuhan ya. Nah, itu lagi mengamati ya. Itu dia akan
mengumpulkan data, ya, mengamati langsung. Ini cara mengumpulkan datanya. Yang pertama adalah dengan mengamati langsung. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan angket. Ya, angket itu apa? Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis. Nah, contoh, kalian pernah nggak nyatet yang seperti ini? Ini salah satu wisata yang kamu setujui yang mau berlibur. Sudah pernah? Pernah. Itu namanya adalah suatu angket, ya. Nah, yang ketiga adalah wawancara. Nah, untuk kita memperoleh data, ya, kita bisa melakukan wawancara. Nah, untuk mendapatkan sebuah data, ya, wawancara. Wawancara ini biasanya dilakukan lebih dari satu orang, ya. Nah, kemudian data yang sudah terkumpul, nah, tadi sudah mengumpulkan data, ya, bisa dengan wawancara, terus apa tadi? Angket. Yang ketiga apa ya? Pengamatan langsung. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita menyajikan data. Nah, menyajikan datanya bagaimana? Dengan menggunakan bentuk apa? Kalau seperti ini namanya tabel. Ya, ada tabel. Nah, tabel itu seperti ini. Ada juga bentuknya diagram garis. Terus apa ini? Diagram batang. Nah, kalau seperti ini diagram batang. Kalau ini diagram lingkaran. Nah, sekarang Biuli mau tanya, kalau tadi kamu mengungkapkan perasaan, itu berarti data kan sudah terkumpul nih. Nah, data sudah terkumpul, itu termasuk bentuk dalam bentuk apa? Bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran? Yang tadi, yang ungkapkan perasaan tadi nih, yang ini nih. Nah, kalau seperti ini nanti berarti bentuknya apa ya? Bentuknya? Iya, tabel. Pintar sekali, ya. Oke. Nah, nanti hari ini kita, ya, akan praktek, ya, mengumpulkan data. Nah, praktek mengumpulkan data dengan cara menggunakan apa ini? Kubus. Ya, kubusnya sudah dibawa semua, Nana? Sudah. Sekarang diambil dulu kubusnya. Disiapkan dulu. Ya, kubusnya disiapkan dulu. Nah, kalau kubusnya sudah siap, kubusnya digambar dulu seperti ini. Menggunakan garis. Nah, yuk gambar dulu yuk, bareng-bareng yuk. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama garis lurus. Ya, gambar yang pertama garis lurus. Ya, seperti ini ya. Nah, sudah. Gambar yang kedua. Kubusnya digambar spiral. Muter-muter. Nah. Gambar yang ketiga. Gambar apa ya itu?
Belakang ya. Sudah dapat gambarnya semua? Sisa gambarannya? Sisa? Sudah dapat gambarannya semua? Sudah, alhamdulillah. Sekarang cara bermainnya seperti apa, Bibi? Cara bermainnya nanti beri waktu selama 10 menit ya. Kalian mengamati. Nah, main sendiri-sendiri. Nah, jadi gardunya nanti dilempar. Nah, ini ada gambar garis-garis. Nah, nanti kalian tulis garis-garis. Nah, lagi. Lempar lagi. Kayak gini ya. Nah, gambarnya mengkelung-mengkelung. Nah, kita digambar di sini nih. Nah, terus sampai 10 menit. Nah, nanti kayak gini lagi. Nah, garis lurus. Nah, rambutnya taruh sini garis lurus. Lagi, ketemu lurus lagi. Nah. Paham? Paham, bosan? Paham. Sudah bisa dimulai? Nah, bisa? Bisa. Oke, siap ya? Bu Yuli kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk menggambar rambutnya. Siap? 1, 2, 3, mulai. Nah, sip, langsung gambar. Nah, ya. Ya, terus gambar lagi. Ya, gambar lagi. Sampai ke atas ya, sampai waktunya 10 menit.
Ketik lagi ya. Ya, udah selesai. Oke. Nah, anak-anak, coba Bu Yuli ambil ya salah satu untuk maju ke depan, mempresentasikan hasilnya. Ya, coba Mbak Siva sini maju. Hasilnya mana? Nah, ini hasilnya Mbak Siva, statistiknya ini. Nah, sekarang hasil yang paling banyak apa punyanya Mbak Siva? Yang melengkung-lengkung. Ya, Mbak, dari belajar tadi Mbak Siva, mudah nggak? Mudah. Terus untuk data yang ini coba Mbak Siva dibacakan. Gambar yang garis lurus berapa? Coba Mbak Siva. Ya. Ya, sip, tepuk tangan Mbak Siva. Sekarang coba maju lagi punyanya Mas Aska. Ya, Mas Aska, hasilnya sama itunya. Nah, hasil statistiknya mana coba? Lihat. Nah, ini hasil statistiknya. Coba kalau dengan lihat seperti ini. Nih, tadi kan sudah ngumpulin data ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, coba anak-anak kira-kira dengan hanya sekilas sudah ketahuan jumlahnya belum? Jumlah misalnya bentuk spiralnya berapa, kalau bentuknya seperti ini bisa nggak? Bisa, tapi agak butuh waktu yang lama. Tapi kalau sudah dibentuk, dicatat dalam sebuah tabel, ini akan lebih mudah. Coba Mas Aska dibaca hasilnya.
apabila ada yang kurang, ada yang salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Murni Erawati selaku pendamping praktik, dan kepada yang terhormat Ibu Yuliana Rudiani selaku dekan sejawat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023, kita bisa berkumpul di SD Negeri 01 Taman dalam rangka untuk berdiskusi atau dalam rangka untuk menindaklanjuti kesepakatan saya dengan Bu Yuli, sebagaimana setelah kegiatan observasi, yaitu kita melaksanakan pasca observasi. Dan alhamdulillah pada tanggal 5 April 2023 Bu Yuli dan saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, supervisi akademik, dan observasi, sehingga pada hari ini kita masuk pada fase yang terakhir, yaitu pasca observasi. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Murni, saya mohon izin Bu untuk melakukan uji dengan Ibu Yuliana Rudiani. Dan selamat siang Ibu Yuli. Bagaimana kabar hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah baik, sehat. Semangat Bu ya. Ya, semangat. Saya ucapkan terima kasih Bu Yuli sudah hadir di sini di sela-sela kesibukan Bu Yuli setelah mengajar kelas 5 Bu. Tadi mengajar materi apa Bu? Ini materi Materi channel. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini kaitannya dengan kegiatan setelah observasi. Tadi kita sudah kesepakatan untuk hari ini kita melaksanakan uji dari hasil observasi yang kemarin. Kira-kira ini Bu Yuli, apa yang sudah dilakukan Bu Yuli kemarin pada saat mengajar? Pertama-tama saya merasa menyampaikan materi pembelajarannya itu sudah tepat dengan waktunya dan sesuai dengan jadwal pada RPP. Nah, pertama itu saya melakukan menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena itu kemarin saya tujuannya adalah siswa mampu memahami cara mengumpulkan data peserta didik, ya, dan kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data peserta didik. Nah, kemarin saya melakukan saat pendahuluan pertama ya, itu saya menanyakan dulu sebelum masuk ke pembelajaran itu tentang perasaan anak-anak yang sedang dialami hari itu, sedang sedih atau bahagia atau merasa semangat atau merasa lagi apa ya kurang ya itu tujuannya supaya kita juga secara tidak langsung kita sudah mengumpulkan sebuah data itu. Kaitannya dengan pelajaran juga Bu ya? Ya, ini berkaitan juga dengan pembelajaran. Terus setelah kita sudah tahu mengumpulkan datanya, nah kita baru menerangkan ya, masuk ke inti materi pembelajarannya, yaitu pada saat itu
rambut. Nah, jadi anak-anak sambil bermain juga menggunakan baju. Terus nanti di dalamnya itu digambar bagian mungkin jenis-jenis rambut, ada yang hitam, ada yang bergelombang, gitu ya, ada yang lurus, ada dadu. Nah, nanti kan dadunya dilempar, terus kemudian misalnya muncul yang gambarnya lurus, nanti dipasang, digambar gitu loh di bagian enggak, rambutnya. Nanti digambar. Asal digambar seperti itu ya. Tujuan itu supaya gitu gambar. Nah, nanti anak bisa kan dari sini kan kita anak-anak juga dilihat kreasinya, menata rambutnya seperti apa. Jadi selain anak-anak mengumpulkan data, anak-anak bisa bermain juga, bisa berkreasi ya, dengan menggambar bentuk-bentuk rambut. Terus setelah itu anak-anak disuruh mengumpulkan dari gambar tersebut, dikumpulkan ya untuk menghitung bentuk rambutnya, jumlahnya, jumlah rambutnya. Nah, hari saya lihat tuh anak-anak antusias, senang karena sambil bermain dia juga belajar juga. Jadi pembelajaran diferensiasi di paling tinggi termasuk diantaranya adalah diferensiasi isinya apa tuh gitu ya. Termasuk juga diferensiasi pada proses. Ya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh guru berarti sudah tercantum di dalam PPT ini. Sudah sesuai PPT. Selanjutnya Bu Yuli, kira-kira dalam melakukan pembelajaran tadi ada nggak kendala atau hambatan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensi yang Bu Yuli lakukan? Ada hambatannya, itu ada salah satu anak yang tidak membawa gurunya. Nah, jadi anak itu ketika mau bermain itu menunggu dari temennya. Jadi dia menunggu sampai temennya selesai, baru dia main hambatannya itu. Terus bergantian. Nah, ya. Karena kan kalau kemarin kan anak-anak disuruh membawa dadu-dadunya sendiri. Karena kan tujuannya supaya anak itu mandiri mengerjakan sendiri dan bisa menemukan masalahnya sendiri. Kemarin kan ada yang tidak bawa itu lama kendalanya di situ. Kalau tidak bawa alat peraganya berarti dia tidak bisa mengerjakannya mengukur waktu kan, menunggu waktunya. Ganggu yang lain juga ya mungkin. Iya. Terus mungkin ada lagi hambatan lain. Untuk hambatan yang lain ada juga ada anak yang belum bisa menyelesaikan menyimpulkan jumlah garis ininya berapa, terus menghitung jumlahnya itu ada yang kekurangan waktu. Mungkin perlu penambahan waktu khusus untuk cara berhitungnya. Berarti untuk anak yang khusus, anak yang mengalami kesulitan, Bu Yuli ada bimbingan tersendiri? Iya, bimbingan tersendiri setelah pembelajaran selesai nanti diberi waktu supaya anak itu paham. Ini jadi tantangan sendiri Bu ya? Dan tentunya ini menjadi catatan pada pembelajaran yang sudah dilakukan, yang sudah dilakukan untuk nantinya diperbaiki mungkin ya, diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya seperti ini berjalan ke depan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Bu Yuli, kalau tadi hambatan, sekarang apa yang kelebihannya Bu setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sebelumnya yang tidak menggunakan diferensiasi? Untuk kelebihannya pembelajaran yang itu saya temukan dari anak-anak punya kesalahan bisa menggunakan saja pembelajarannya bisa menggunakan penggunaan SG dengan
anak-anak yang perlu menggunakan mendengarkan yang mendengarkan auditorium, jadi saya dengan menjelaskan, jadi udah ada NCD dia dapat dari visualnya. Kalau yang audionya berarti saya menjelaskan materinya itu. Nah, dia kalau misalkan anak itu cara belajarnya dengan punya estetik, berarti anak suruh maju, nah, suruh bergerak, maju untuk mempresentasikan hasil karyanya itu. Menurut saya itu kalau pembelajaran menggunakan diferensiasi itu sangat mudah ya, maksudnya bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di kelas. Ini praktis itu ya. Itu kemauan anak kan berbeda-beda gitu. Sama dalam satu kelas, ada yang boleh belajar yang bagus, mereka berat berbeda. Kalau dulunya kan berarti rasanya gimana itu? Rasanya sih. Berarti apa? Permasalahan yang selama ini dari dulu mungkin sudah ada Solusinya. Jadi kalau ketika kita pembelajaran terus anak-anak paham mudah, itu kan kita punya rasa ya puas ya, bahagia sendiri ya Bu. Selanjutnya dulu tapi ada proses pembelajaran kemarin itu sudah berhasil gitu ya, masalah pembelajaran diferensiasi. Nah ini Bu, untuk kedepannya ini Bu ini ingin mengembangkan apa lagi Bu? Mengembangkan pembelajaran seperti apa? Tentunya masih dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Dan apa ini Bu? Kesimpulan yang bisa disampaikan atas kegiatan yang sudah kita lakukan sampai kita observasi maupun pasca observasi. Dan pembelajaran sangat bingung, belum ada persoalan nih, tapi belum tahu cara penyelesaiannya seperti apa. Dengan adanya pembelajaran diferensiasi, saya jadi tahu dan saya mudah untuk menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran. Terima kasih. Jadi motivasi dari saya juga ini selaku rekan dari Bumi yang tetap akan terus belajar, terus akan mengembangkan diri terutama dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, karena pembelajaran seperti ini kan setiap hari kita ini hadapi dalam keseharian sebagai seorang pengajar yang harus mengajar anak-anak didik. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wiwi, dan mungkin sebelum saya akhiri dari Bu PT ada yang mau menambahkan untuk
kasih. Dan saya selaku JPK sebelum saja besarnya kepada Bu Yuli dan Bu JPK apabila ada kesalahan dan kekeliruan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.